Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita akan lanjutkan yang kemarin, bagaimana kita cara mendownload artikelnya. Jadi kemarin kita sudah mencari ini ya, sudah mencari artikel di Science Direct. Kemudian untuk SCI Hub itu belum bisa digunakan secara penuh kalau sekarang. Jadi masih ada belum bisa diakses dikarenakan web tersebut itu sering gonta-ganti ya. Kenapa? Karena web tersebut itu tidak 100% legal gitu ya, sehingga banyak yang memblokirnya. Nah, ini pernah SCI Hub, jadi silakan di Google ketikkan saja SCI Hub. Nah, SCI Hub yang pertama yang paling banyak diakses. Jadi kalau ini nanti sudah support kembali, nanti di sebelah sini bisanya ya. Seperti itu. Karena ininya, webnya belum normal dibuka ya, seperti itu. Karena kan banyak sekali yang melakukan pemblokiran gitu terhadap web tersebut gitu ya. Nah, untuk mencari artikelnya seperti yang kemarin, jadi kita masuk ke sciencedirect.com, kemudian nanti di sininya klik advanced search, kemudian nanti di sininya klik virus contohnya. Nah, virus ini ada 1 juta artikel, kemudian silahkan bisa dipilih di sini apakah hasil review artikel atau hasil penelitian. Nah, Bapak sarankan yang hasil penelitian ya, ini lebih kuat dibandingkan dengan studi literatur. Nah, yang open di sini ada tulisan open access, kemudian full text. Selain open access, saya suka ada tulisan full text. Nah, itu bisa langsung di-download ya. Open access gitu ya. Yang open access itu bisa di-download. Sedangkan kalau yang ini tidak bisa kita download. Nah, coba kita download dengan menggunakan SCI Hub. Cuma pas tadi dicoba tidak berhasil seperti biasanya ya. Dan ini kalau kita mau bayar, nah ini lumayan mahal ya. Biasanya itu bisa sampai puluhan dolar gitu ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat berapa dolar nih ya. Nah, ini 31,50 ya. Kalau 30 dolar saja sudah 420 ya, sekitar 450 ribuan ya. Itu lumayan ya. Tapi kalau ada SCI Hub dulu, kalau yang dulu ini ketika dipaste DOI-nya ini open, ini langsung bisa di-download ya. Nah, kalau sekarang unfortunately SCI Hub doesn't have the request document. Nah, kalau dulu itu langsung bisa di-download ya. Kalau sekarang seperti itu, jadi itu belum secara maksimal ya dapat dijalankan tuh ada seperti ini. So, kita coba artikel-artikel dulu. Siapa tahu kalau artikelnya artikel yang lama, itu database-nya sudah semuanya lengkap. Kalau masih seperti ini, berarti memang webnya sedang diperbaiki. Nah, ini ada yang sudah bisa ya. Nah, jadi contohnya di sini circulation, evolution, and transmission of H5N8 virus ya, H5N8. Nah, coba kalau kita bayar ini berapa ya? Nah, ini ya. Kita purchase. Nah, ini 20
Mana? HIP H58, nah ini 24 US ya, 24 US kalau kali 14.000 itu hampir ya sekitar 260-an lah, segituan ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan SCI Hub ini bisa kita download ya dengan gratis. Nah, berarti kalau artikel tadi memang belum ada yang beli ya. Jadi SCI Hub itu kuncinya adalah orang-orang yang sudah membeli artikel diharapkan nanti membagikan ke SCI Hub seperti itu, karena dia sudah ada full papernya. Kemudian setelah itu baru bisa didownload oleh orang-orang di dunia, gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa didownload dengan gratis yang harusnya bayar 24 US, gitu ya, seperti itu. Jadi ini berhasil ya. Nah, nanti kita download. Kemudian hasil downloadan tersebut bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi masuk ke webnya, nih, online doc translator. Nah, masuk ke sini untuk menerjemahkan artikel-artikel yang berbahasa Inggris dan tampilannya itu tetap rapi. Ya, linknya ada di chat. Nah, caranya di sini tinggal klik translate now, kemudian di sini upload your papers. Nah, coba kita akan terjemahkan yang apa namanya tuh artikel ini. Kita akan terjemahkan ini detect language, kemudian terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tunggu sampai uploadnya ini ada tanda checklist. Nah, ini masih mengupload, belum full terupload. Nah, ini sudah ada tanda checklist. Kemudian setelah itu klik di sininya translate. Nah, wait for a little moment. Silahkan ditunggu ya. Nanti di sini getting ready, kemudian ada presentasinya, kemudian preparing to download. Nanti tunggu sampai 100%. Nah, ini sudah terjemahkan. Kita tinggal download yang bawah ini. Nah, kita tunggu sampai beres, nanti hasil terjemahannya itu akan lebih rapih gitu ya, seperti itu. Hasil terjemahan yang satunya nih, ini jadi bentuknya serapi ini. Tunggu ininya sampai beres ya downloadnya. Baru 800%, 900. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini rapih tuh ya. Jadi teksnya itu tidak hancur, kemudian polanya bentuknya hampir sama gitu. Di bentuk ininya masih rapih gitu ya, seperti artikel aslinya. Kalau menggunakan Google Translate, gambar-gambar itu dihilangkan ya. Ya. Nah, sekarang silakan Bapak beri waktu 15 menit, 15 menit ke depan untuk mencoba bagaimana cara mendownload Design Direct, kemudian mencoba untuk menerjemahkan di online doc translator, kemudian silakan mencoba SCI Hub ya. SCI Hub tadi artikel-artikel yang 2019 itu sudah bisa di-download semuanya. Coba yang 2020, kalau bisa silakan nanti sertakan gitu ya, seperti itu. Jadi SCI Hub yang paling banyak diakses
berarti yang ini ya. Ya, itu ya. Nah, ini SEI Hub, nanti silahkan untuk di ini. Nah, ininya yang SE saja boleh. Linknya. Yang dimasukkannya itu DOI ya. DOI itu adalah yang ini. Tiap artikel pasti ada DOI, 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 DOI. DOI itu singkatan dari Digital Object Identifier. Jadi mengidentifikasi semua artikel-artikel dunia itu tidak ada yang sama DOI. Gitu. Seperti itu. Ya sudah, ini dari jam 14.39, 14.40 gitu ya. Silakan dicoba. Kita bertemu kembali di 14.55 ya. 15 menit ke depan silakan untuk dicoba-coba Essay Hub, kemudian mendownload di Essay Hub, kemudian apa namanya tuh penerjemahan secara online gitu ya, seperti itu. Silakan untuk dieksplor, kemudian cara mendownload di Elsevier di Scopus itu seperti apa, silakan bisa apa namanya tuh dilakukan gitu ya, seperti itu. Di Essay Hub mendownload di Science Direct, kemudian penerjemahan juga ya, silakan dicoba-coba, nanti kalau ada kendala silakan diinfokan. Sampai jam 14.55, 15 menit ya, silakan dicoba-coba.
Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Semuanya lancar bisa? Bisa, Pak. Oh iya. Kalau bisa kita Saya ya gimana? ini apa? Kurang lancar yang pas di translate-nya, Pak. Oh, Masih belum. coba di share screen. Itunya kenapa? Enggak ininya. Ada informasi apa? Masih terus muter yang di tag bahasa. Oh, kalau masih terus muter ke deteknya nggak muncul-muncul, silahkan langsung pilih saja ya. Jadi contohnya di bahasa, nah di sininya masih muter terus, di bawahnya masih muter. Itu silahkan di ini saja di apa namanya tuh di langsung saja dipilih, tidak usah mendeteksi bahasa. Nah takutnya lama. Bapak contohkan. Oh ini mau cepat ya. Nah kalau di sini mendeteksinya lama, udah pilih saja oleh kita ya. Ininya langsung ke English, kemudian ininya ke Indonesia. Tapi dengan catatan ininya sudah terupload. Nah, ininya sudah terupload dan ininya sudah checklist. Nah, baru itu bisa diproses. Kalau belum terupload, nah ini sudah checklist seperti ini. Ininya deteksi bahasanya oleh kita saja rubah, kemudian translate. Nah, ditunggu. Nanti untuk Microsoft Word juga sama bisa ya. Microsoft Word dimasukkan ke sana sama juga bisa. Jadi bukan hanya PDF. Kita tunggu sampai 100%. Setelah itu download. Nah, gitu ya. Jadi coba ya. Ya, kalau yang lainnya sudah tidak ada, kita akan langsung berlanjut ke Elsevier. Jadi di Elsevier nanti kita akan masuk ke webnya Mendeley. Kita akan download di sana aplikasi Mendeley-nya. Nah, yang mana Pak yang di-download? Nah, yang di-download itu adalah Mendeley yang ini. Nah, kita masuk ke mendeley.com. Kemudian nanti di sini klik download. Nah, setelah download, kemudian jangan langsung download yang ini ya. Download now for Windows, jangan langsung download yang ini. Tapi klik yang ini dulu nih. Mendeley Desktop is still available. Jadi Mendeley Desktop itu masih bisa digunakan katanya. Karena ada dua ya, ada Mendeley Reference Manager for Desktop, ada Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop yang ini. Learn more, kemudian setelah itu klik download. Nah, ini ya, yang Mendeley Desktop. Nah, Bapak akan kopikan. Silahkan untuk di-download. Nah, yang bawah ya, yang atas untuk membuat akun, yang bawah untuk apa namanya tuh, mendownload Mendeley Desktop-nya. Nah, kemudian di sini bisa langsung di-download, download Mendeley Desktop for Windows. Download, tunggu ininya sampai beres. Nah, setelah di-download itu sudah bisa digunakan. Jadi jangan sampai salah ya, jangan apa namanya tuh Mendeley Reference Manager, tapi Mendeley Desktop gitu ya. Kemudian nanti silahkan bikin apa namanya tuh, bikin akun di Mendeley. Akunnya di sini create free akun.
Nah, kemudian nanti silakan di sini diisi ya. Nah, silakan di download, kemudian silakan untuk install ya. Nah, setelah di download, ditunggu sampai beres, jangan lupa next, 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 sampai beres ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini create akun, Mendeley ya. Nah, silakan untuk meng-create akun. Lupakan logout dulu, dan nanti hampir mirip ya. Silakan nanti bikin akun. Silakan bikin akun ya, sampai beres. Di sini silakan emailnya masukkan, kemudian continue sampai beres gitu ya. Bapak rekomendasikan emailnya untuk Gmail ya, atau email Unpas gitu. @mail.unpas.ac.id. Nah, silakan gunakan akun tersebut gitu ya, seperti itu. Silakan di sini mendaftar sampai beres gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk menginstal Mendeley-nya. Nah, kemudian kalau ada kendala untuk mendownload Mendeley-nya atau ada kendala aplikasinya tidak jalan, silahkan ketikkan di Google di sini, ketikkan saja Mendeley Aceproni. Nah, nanti akan dikaitkan ke web Bapak yang membahas mengenai Mendeley. Nah, kemudian yang ini silakan untuk download. Gitu ya. Jadi silakan untuk download 1.18 atau 1.17. Jadi sehingga ketika 1.18 tidak kompatibel bisa menggunakan 1.17. Kemudian untuk menginstalnya itu seperti biasa next 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 sampai beres, sampai aplikasinya bisa jalan gitu ya. Nah, silahkan ini untuk dicoba. Nah, silahkan di download yang di sini atau di Mendeley-nya. Kalau di web Mendeley-nya 1.19 ya. Kalau ini Bapak yang sediakan itu hanya 1.17 dan 1.18. Tentunya ini untuk Windows, klik download. Nah, ini sudah ya. Silakan untuk download di sini. Bapak masukkan ke chat. Nah, chat. Silakan untuk diinstal sampai bisa masuk dan Mendeley-nya bisa dijalankan gitu ya, seperti itu. Kalau install aplikasi tinggal double klik ini, kemudian next 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 sampai finish. Kalau nanti ada I agree, klik I agree, kemudian next lagi sampai beres gitu. Ya, silakan.
Silakan dicoba-coba bikin akun juga ya di yang tadi di Mendeley, bikin akun biar nanti bisa masuk. Silakan dicoba-coba ya biar sama dengan kelas 1. Nanti kita akan praktek setelah minggu depan itu sudah install semua Mendeley-nya, artikelnya sudah ada, nanti kita praktek bagaimana cara menggunakan Mendeley. Walaupun demikian di apa namanya tuh di tutorial itu sudah ada tata cara untuk menginstal Mendeley gitu ya, seperti itu. Jadi silakan di tutorial bisa dilihat kalau ada kendala. Kalau sekarang ada kendala silakan diinfokan. Kalau bikin akun mah sudah pasti pada bisa lah ya. Kalau nge-install, jadi install itu tinggal seperti ini. Ini Bapak sebenarnya ada apa namanya aplikasi Mendeley yang terbaru. Jadi ketika diinstal pasti tidak mau ya. Nah ini mau. Nah ini pertama next, I agree, next, kemudian install. Nah tunggu sampai 100%. Ini Bapak 1.18. Nah kemudian run Mendeley. Oke ya, sampai ininya jalan. Welcome to Mendeley Desktop. Kemudian kalau untuk bikin akun, tadi yang tadi, ini create free akun. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah cukup, ya kita belajar tadi menerjemahkan artikel, cara mencari artikelnya, kemudian mendownload Mendeley Reference Manager. Nanti minggu depan kita praktekkan bagaimana cara memasukkan ke Mendeley artikel-artikel yang sudah kita dapat. Kemudian untuk SCI Hub, apa namanya tuh, silahkan nanti bisa dipraktikan. Jadi untuk SCI Hub Bapak perkuat kembali ya. Untuk SCI Hub ini adalah untuk mendownload artikel-artikel yang berbayar. Nah, contohnya ini circulation, evolution, and transmission. Ketika diklik purchase, ini harus kita bayar gitu ya. Nah, ini kita coba masuk. Nah, kalau kita lihat nih di sini, ini 25 US ya, sama 31,50 US. Kalau dikalikan mungkin ini hampir 450, 460, ini hampir 300 ribuan. Nah, yang 300 ribu itu tinggal ininya kita copy. Copy, masukkan kemana Pak? Masukkan ke, cari dulu di Google, kemudian sci.hub. Nah, lihat mana yang paling banyak aktif. Oh, ternyata yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua sedikit, ini lebih banyak biasanya kalau yang pertama muncul itu yang paling banyak akses. Nah, coba kita yang kedua, kemudian kita klik paste. Nah, nanti di sini paste, klik open.
Nah, ini sudah bisa di-download. Tadinya yang harganya lumayan mahal ya. Jadi 450 ribuan sama 300 ribuan. Nah, ini sudah bisa di-download gitu ya, seperti itu. Di SCI Hub yang aktifnya yang mana, silahkan cari di Google. Cuma sekarang ini yang berhasil yang ini ya. Nanti silahkan dicoba-coba juga. Ingat yang dikopikannya itu DOI ya. Tiap artikel pasti di SCI Hub itu ada DOI yang di bawah. DOI.org 10.1016, kemudian JINF 2019-07-005. Nah, ini yang disebut dengan DOI. Jadi DOI-nya sekarang dimasukkan ke link yang tadi SCI Hub, kemudian nanti bisa untuk di-download ya. Artikelnya menjadi gratis. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan setelah ini dipraktikkan sampai mahir gitu ya. Biasanya ketika dipraktikkan itu ada kendala seperti itu. Jadi kalau ada kendala nanti kalau ada kendala gitu ya, tapi kebanyakan tidak, silakan informasikan gitu ya, seperti kendalanya bagaimana, kemudian screenshotnya seperti apa, dan mudah-mudahan dengan bekal bisa mencari artikel internasional, bisa menerjemahkannya, kemudian bisa merapikannya, itu bisa menjadi penunjang dari tugas-tugas para mahasiswa sekalian. Tentunya harus kaya akan referensi dan referensinya itu terpercaya. Kalau artikel-artikel yang ada di Scopus itu insya Allah terpercaya gitu ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Ya, silahkan untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih, Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.